Hola amigos, buenos días ustedes, ¿cómo están ustedes? Hola, buen día amigos, ¿cómo están ustedes? Pasti teman-teman penasaran kan bagaimana untuk bisa berbicara dua bahasa ini sekaligus. Oke, jadi di video kali ini saya Rio Suarez, orang Timor Leste yang di Bandung, akan membagi tips bagaimana bisa mempelajari satu bahasa tapi akhirnya akan menguasai bahasa yang lainnya. Dalam hal ini adalah bahasa Portugis dan Spanyol. Menurut saya, bahasa Portugis dan Spanyol itu memiliki kemiripan 80%, sehingga bagi orang yang belajar bahasa Portugis akan mudah untuk mengerti bahasa Spanyol, ataupun bahasa Spanyol akan mudah untuk bisa berbicara bahasa Portugis. Oke, jadi saya sudah melakukannya dan tips ini sebenarnya hanya dibagikan ke teman-teman yang benar-benar ingin belajar. Untuk teman-teman di Indonesia atau dimanapun yang bisa berbicara bahasa Indonesia, sehingga akan menyimak video ini dengan baik. Oke, saya berbagi atas dasar pengalaman yang ada, karena emang benar bahwa saya dengan mengetahui perbedaan dari dua bahasa ini, saya bisa menguasai bahasa yang lainnya, akhirnya bisa fasih berbicara dengan orang yang berasal dari Spanyol atau dari Latin Amerika, karena bahasa Spanyol itu di seluruh benua di Latin Amerika itu semua berbicara bahasa Spanyol, dan hanya Brazil saja yang tidak berbicara, mereka berbicara bahasa Portugis. Ada beberapa negara di Afrika juga berbahasa Portugis, termasuk juga negara saya di Timor Leste yang mempunyai official language adalah Portugis. Oke, jadi bagi teman-teman semua yang mau menyimak video ini, terima kasih banyak udah buka channel ini untuk bisa belajar bersama dengan Rio Suarez. Oke, menurut saya ya, dalam beberapa bulan saya menyimak perbedaan dari dua bahasa ini, saya bisa fasih. Makanya untuk tidak bisa menyimpan rahasia ini sendiri, saya membagikan ke teman-teman yang sedang belajar bahasa Portugis atau Spanyol atau kedua-duanya, karena akan lebih gampang untuk bisa menguasai keduanya. Oke, mari kita simak apa aja sih yang sebenarnya akan menjadi persamaan atau perbedaan gitu. Tapi kita di sini di video ini kita lebih ingin mengetahui perbedaannya, sehingga akan lebih gampang kita untuk memasuki materi yang akan kita pelajari saat ini. Oke, lanjut aja ke materi baru, yaitu untuk mengetahui personal pronoun atau kata ganti orang di bahasa Portugis dan Spanyol, untuk bisa mengidentifikasi perbedaan kecil itu ya, supaya bisa menguasai satu langsung mengetahui juga Spanyol ya, atau tahu Spanyol langsung bisa bahasa Portugis. Oke, jadi di sini kita belajar kata ganti orang atau personal pronoun dalam bahasa Inggris. Oke, so saya adalah eu, lalu tu kamu, lalu dia cowok ele, dia cewek ela, lalu kita itu dibaca nos, harus ada titik di atas sehingga dibaca nos. Kalau tidak ada titik, kita bacanya nus, jadi u. Kalian adalah was, sama ada titik di atas. Lalu mereka adalah, mereka laki-laki, eles, mereka perempuan, elas. Oke, jadi itu adalah personal pronoun di dalam bahasa Portugis, yang dimulai dari eu, tu, ele, ela adalah singular, dan nos, vos, eles, elas adalah plural. Oke, mari kita sekarang ke bahasa Spanyolnya. Bagaimana sih bunyi Spanyolnya? Eu adalah yo, atau yo. Sedangkan tu itu sama, tu juga. Untuk ele atau ela itu perbedaannya sedikit aja. Misalkan kalau dia cowok adalah el dan dia cewek adalah eya.
Kalau ada double L, biasanya di Spanyol dibaca ella, menjadi ye. Nos di sini menjadi nos ditambah otros, akhirnya menjadi nosotros. Oke? Otros itu dalam bahasa Spanyol artinya yang lain, ya, atau di bahasa Portugis sama. Vos tetap sama, ditambah juga sama dengan di atas otros. Oke? Nanti kedepannya kita akan belajar mengenai feminin sama maskulin. Untuk mereka cowok itu menjadi ellos dan cewek menjadi ellas. Jangan lupa kalau dia ada double L dibaca menjadi ye. Oke, teman-teman, ini adalah personal pronoun atau kata ganti orang dalam bahasa Portugis sama Spanyol. Untuk teman-teman bisa membedakan sedikit aja perbedaannya, yaitu di singular dia cowok dan cewek menjadi el atau ella. Di pluralnya itu nos ditambah dengan otros, los ditambah dengan otros, dan ellos diganti dengan ellos sama ellas, ditambah dengan double L di dalam. Oke, jadi mudah sekali sebenarnya, hanya bisa menambah sedikit demi sedikit, itu aja sudah saya tandai. Oke, nah kita masuk dalam penomoran. Di bahasa Portugis kita penomorannya 1 sampai 10, yaitu 1 adalah Jangan lupa kalau di Portugis M itu dibaca dengan N. Oke, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Oke. Nah, mari kita lihat perbedaannya di bahasa Spanyol. Menjadi uno, dos menjadi dos, tres sama, tres ini sama, jadi aku copy aja. Cuatro sama, cuman awalannya adalah C, cuatro. Kalau di bahasa Portugis, akhiran O dibaca U. Tapi kalau di bahasa Spanyol tetap O, ya. Jadi dos, uno, cuatro, ya, kayak gitu. Sedangkan cinco tetap sama, tapi dia bacanya cinco. Seis sama, seis. Seti, nah di sini adalah perbedaannya. Kalau dia di tengahnya E, maka dia menjadi siete. Oke, perbedaannya adalah I-nya. Oito. Nah, ini juga ada perbedaan sedikit, yaitu TO itu menjadi cho, ocho. Oke. Nah, ini juga ada perbedaannya, yaitu kalau dia O, maka dia menjadi nueve. Oke, jadi ue. Kalau E dia IE, kalau O dia UE. Jadi berarti di sini teman-teman udah tahu dong, karena dia E maka dia menjadi 10. Iya, oke. Nah, itu adalah numbering yang perbedaannya sedikit aja, ada yang ada tanda merah itu ya, yang aku merahin itu adalah perbedaan sedikit yang bisa membuat teman-teman mengetahui perbedaannya itu dan langsung bisa belajar. Oke, bisa mengetahui dua bahasa sekaligus. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau nih belajar bahasa Portugis kata kerjanya. Oke, Portugis dan Spanyol dalam kata kerja mereka. Apa aja ya? Kita coba lihat apa perbedaannya. Oke, di bahasa Portugis misalkan ya, kita mau berbicara mengenai kata kerja yang namanya comer, itu dalam bahasa Indonesia bilang makan. Oke, dan comer itu berakhir dengan er, ya.
ya, er. Karena dalam bahasa Portugis dan Spanyol jangan lupa bahwa verb itu diakhiri dengan yang namanya ar, er, dan ir. Kalau verb ar-nya itu misalkan saya taruh di sini amar, amar artinya mencintai. Amar, amar, mencintai. Oke? Ini akhirannya ar. Sedangkan er itu tadi udah yaitu comer, artinya makan. Jangan mencintai makan. Ya boleh mencintai makan, tapi jangan segan-segan. Dan sedangkan ir ya itu misalkan ya vivir, artinya viver, bisa viver, kalau viver itu oke, berarti itu di Spanyol. Oke, berarti irnya adalah sentir, misalnya ya, sentir itu merasakan. Oke, ir. Nah sekarang saya hanya memberi contoh dalam bahasa Portugis dan Spanyol verb yang berakhiran dengan er, yaitu makan. Oke, sentir itu merasakan. Oke, amar mencintai, comer makan, sentir merasakan. Nah sekarang kita bisa mengkonjugasi. Misalkan saya makan, kamu makan, itu seperti apa? Perhatikan ya teman-teman, di Portugis saya makan adalah eu como, kamu makan adalah tu comes, dia makan adalah ele atau ela come. Lalu kita atau kami makan adalah nos comemos, kalian makan adalah vos comeis, mereka makan adalah ellas, eles atau elas comen. Oke, perhatikan teman-teman, yang diperhatikan itu adalah yang paling akhir, kata paling akhir, karena kom di sini adalah kata dasarnya, yang akan berubah itu adalah akhirannya. Ya, jadi perubahan itu akan terjadi pada akhiran dari sebuah kata kerja, ya. Maka akan lebih gampang, lebih mudah bagi teman-teman untuk bisa belajar bahasa ini, karena semuanya dia itu cuma menaruh kata-kata di belakangnya sehingga akan lebih mudah. Jadi misalkan ya, kalau eu di sini itu oh ya, dihafalin gini, o s e emus es m. Oke, jadi akan lebih gampang. Tapi itu khusus untuk kata kerja yang berakhiran er ya, karena kata kerja berakhiran ar sama ir akan beda lagi. Nah itu kita akan belajar lebih lanjut ketika teman-teman sudah mulai paham sedikit mengenai ini. Nah di Spanyolnya seperti apa sih? Oke, kita bagi dulu di Spanyolnya seperti apa ya teman-teman. Di Spanyolnya kalau saya makan itu yo como, sama aja dengan di atas. Kamu makan, tu comes, sama aja. Dia cowok, dia cewek makan, come, sama sebenarnya. Nosotros, comemos, sama kan, tetap sama. Vosotros coméis, tetap sama. Y ellos atau ellas, dia cowok, dia cewek, mereka cewek, cowok, comen. Nah, perbedaannya adalah di bahasa Portugis dan Spanyol tuh, kalau di Portugis dia udah M, dibacanya N, comen. Tapi kalau di Spanyol dia udah N, nggak perlu lagi dibaca apa, karena udah tertulisnya seperti itu. Perbedaannya coba dilihat sedikit aja. Ada akhirannya tetap kata dasarnya com, akhirannya itu tetap sam, tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Emus, otros, eng, eis. Oke. Jadi sudah agak mirip kan teman-teman. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa sebenarnya oh ya benar-benar loh ini
sebuah bahasa yang sangat mudah dipahami dan sebenarnya tidak terlalu sulit kalau bisa dipahami. Oh, ini triknya. Jadi kalau sudah mengetahui perbedaan atau persamaan kecil itu, maka akan lebih gampang untuk kita bisa belajar. Oke, jadi ini adalah sedikit pemahaman mengenai konjugasi dari verb atau kata kerja comer, yaitu makan, dan ini konjugasinya akan lebih gampang. Nanti video berikutnya saya akan berbagi mengenai verb dalam berakhiran ar sama berakhiran ir, akan lebih beda. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa ini adalah verb yang waktunya adalah tensesnya itu masa sekarang atau present. Jadi kita belum berbicara mengenai past tense atau future. Ini adalah present, simple present banget. Jadi kalau teman-teman masih akan mau untuk belajar, saya akan mempermudah, memberi fasilitasi untuk teman-teman bisa belajar dengan Rio ya. Oke. Apalagi sih yang kita mau belajar untuk bisa mengetahui? Nah, adalah vocabnya ya. Dalam bahasa apapun, vocab itu lebih penting ya. Vocab menjadi penting supaya kita bisa berbicara dengan orang lain. Nah, vocab apa aja yang bisa menjadi sesuatu yang sama. Nah, kalau di bahasa Spanyol, di Portugis itu misalkan ya, kita akan berbicara mengenai sebuah kata yang hanya bisa dirubah dari Portugis sama Spanyol, sehingga akan lebih mudah teman-teman untuk mengetahuinya. Misalkan ya, saya mau berbicara mengenai hati atau coração. Coração di bahasa, jangan lupa di bahasa ES itu adalah C cedilha, kayak gini namanya C cedilha. A-nya itu ada ininya, jadi ini adalah coração. Bacanya tuh aung ya, padahal AO, tapi dibaca aung. Nah, yang diperhatikan adalah AO-nya. Oke, coração. Di Spanyol menjadi apa kalau di coração? Kayaknya teman-teman udah banyak dengar corazón ya, menjadi corazón. Jadi mencolokkan sebenarnya perbedaannya itu hanya sedikit aja, tidak terlalu banyak, sehingga akan mempermudah teman-teman untuk bisa belajar ke depannya. Oke. Bahasa lainnya misalkan ya, habitação ya, masih sama aung. Habitação itu adalah tempat ya, habitat. Kalau di bahasa Indonesia itu habitat, tapi di bahasa Portugis itu tempat ya. Dan bahasa Spanyol itu adalah kamar. Bahasa Spanyol itu kamar. Habitação itu adalah kamar. Sedangkan di bahasa Spanyol bunyinya seperti apa? Di bahasa Spanyol habitação menjadi seperti teman-teman pasti akan gampang. Habitación, oke? Ong-nya itu jadi yong, oke? Jadi dia berubah sedikit aja perubahannya. Kata lain lagi misalkan ya, saya mau bicara baik. Baik itu di bahasa Portugisnya adalah bem, ya. Sedangkan di bahasa Spanyol baik itu adalah bien. Tadi seperti saya bilang bahwa kalau dia di dalam kata itu, maka pas di Spanyolnya dia akan menjadi ie. Oke, jangan lupa kalau dia di bahasa Portugisnya, di Spanyolnya dia akan berubah menjadi ie. Misalkan juga kata sangat baik di bahasa Portu adalah bom. Oke. Di Spanyol pasti teman-teman udah tahu dong kalau O itu dia berubah fonetiknya menjadi apa, maka dia akan berubah menjadi buen, ya kan? Tadi saya udah bilang bahwa dia menjadi ue, kayak gini. Jadinya akan mempermudah teman-teman untuk bisa belajar bahasa-bahasa ini. Oke. Jadi ini adalah sedikit dari perbedaan aja, tidak terlalu banyak, dan sedangkan akan mempermudah teman-teman untuk bisa belajar. Oke. Ada banyak vocab yang sebenarnya saya mau bagikan di sini, tapi cukupin dulu di sini dulu. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini kalau memang suka dan ingin belajar lebih lanjut. Jangan lupa untuk di komen apa saja sih yang kalian butuhkan, dan saya berusaha untuk membagikannya di channel video saya ini agar kita bisa berbagi dan mencapai tujuan kita itu menguasai bahasa, satu Portugis atau dua Spanyol atau kedua-duanya dalam
sekali belajar dan bisa mengetahui. Oke, trik-trik itu saja yang bisa saya kasih untuk hari ini aja. Dan berikutnya akan dibagi lagi ketika kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman dan selamat belajar bahasa asing. Oke, bye-bye.